Oke, sekarang kita nongki lagi dan nongki lagi, nongkrong, ngobrol dan ngopi tentunya pemirsa. Oke, kita malam ini kedatangan tamu dari ibu kota mungkin ya. Bapak kota. Ini? Oke, ini pemirsa Bangsat, kita teman kita ini ya sangat spesial dan sangat menginspiratif buat para pemuda-pemuda zaman sekarang nih, pemuda zaman now lah istilahnya. Yang mungkin background beliau nih kita harus tahu gitu. Sebelumnya tuh beliau tuh seperti apa gitu. Gitu. Ya mungkin untuk supaya pemirsa Bangsat kenal gitu ya, alangkah baiknya kita minta beliau ini untuk memperkenalkan diri lah, sedikit membuka perkenalan diri yang mungkin akan sekarang. Silahkan abangku ini. Baik, nama saya Jimmy Cobra dari Utama City. Wih, Utama City dong Pak. dekat ya? Jauh tahu ini. Oh dekat. Oke. Prancis. Ya mungkin kita Pak Jimmy Cobra ini bisa ceritakan sedikit lah pengalaman atau latar belakang dari seorang Jimmy Cobra ini sebelum beranjak sekarang yang sukses ini di dunia usaha berkah Printcom. Oh, Printcom. Wah, ya siap. Printcom, pemirsa. Silakan. Ini. Ya, sebelum masuk ke dunia wirausaha mungkin ya. Iya. Bukan bisnis, kalau bisnis mah mungkin gitu. Wah, iya. Kalau ini masih skala ratus. Oh, terus. Sama jut. Gimana ya? Kalau dulu sih sempat kerja di toko sempat. Wih, toko apa ini? Furnitur. Oh, furnitur. Iya. Biasa, tukang obeng gitu sama. Oh iya. Perbaikan atau perakitan nih? Perakitan. Siap. Kuli bangunan. Wah, serius? Asli, pernah. Itu kan biasa desakan ekonomi. Luar biasa. Pak Jimmy Cobra ini sebelum sekarang kan, berkah Printcom. Oke, iya. Sebelum ke situ nih, tentunya pasti ada pengalaman atau cerita perjalanan hidup yang mungkin bisa di-share gitu supaya teman-teman pemirsa tahu nih jatuh bangunnya, alur hidup mungkin ya. Ya, jatuh bangun atau alur hidup yang seperti apa gitu dari bos berkah Printcom ini. Oke, silakan. Mau dari mana dulu nih Pak? Oke, dari nol ya. Dari awal mulanya seperti apa gitu, kerjanya seperti apa gitu. Kalau dulu sih pertamanya itu mungkin di toko furnitur. Wih, toko furnitur. Ya biasa bagian. Di kota atau masih di kota? Oh, oke, iya di kota. Di bagian apa nih di furniturnya? Perakitan Pak. Oh, perakitan. Terus sama itu kalau di toko itu kan semua kepegang. Iya. Ya perakitan, ya pemasaran, berarti pengantaran, multi talent lah. Nah, bisa dijadikan. Iya. Desakan mungkin juga. Oh, desakan ekonomi gitu ya. Ya. Desakan toko Pak itu. Oh, desakan toko ya. Siap. Terus setelah itu atau sebelumnya atau ada lagi atau seperti apa? Setelah itu mungkin kalau di furnitur itu sekitar 4 tahun gitu. Oh gitu. Sempat vakum juga, anggur, terus masuk kuli bangunan. Ya. Terus ke servis HP pernah. Oh, di servis HP berarti itu belajar dulu atau seperti apa? Atau memang kita belajar otodidak gitu? Kebanyakan sih otodidak, tapi ada juga yang
ngarahin gitu. Oh gitu. Banyak teman-teman yang ngarahin gitu. Oh gitu. Jadi istilahnya ada sharing dari teman-teman. Nah, betul. Perihal perakitan atau perihal servis HP-nya seperti apa, terus ada kendala atau apa mungkin sharing gitu ya. Sharing di grup. Nah, gitu mungkin pemirsa ya. Terus setelah itu dari servis HP kemana lagi nih perjalanan hidupnya nih? Karena dulu itu servis HP udah mulai harganya hancur, Waduh, anjlok, sempat turun gitu. turun karena online itu kan benar-benar bisa dikatakan bisa merusak, bisa dikatakan juga peluang gede gitu kan. Seperti sekarang turun kayak nilai rupiah ya, Nah, turun ya, anjlok gitu ya. Terus selanjutnya gimana tuh? Dari bisa bangkit kembali menjadi sekarang seorang pengusaha atau pengusaha yang mungkin istilahnya ya menginspiratif, usaha yang memang tebal nih kayaknya nih. Dari segi profitnya nih tebal nih. Sebenarnya dulu itu awalnya itu nggak disangka mungkin ya, ikut sama temen ngajakin gitu kan. Cuman nganter-nganter doang ke kantor. Karena di bidangnya bidang servis mungkin ya, servis printer gitu intinya. Oh, awalnya dari servis printer gitu ya? Servis printer, tapi nggak terjun, kita cuma nganterin doang. Pada awalnya nganter aja gitu. Cuman ya seiring berjalannya waktu setahun mungkin ada biasalah sedikit perselisihan seperti apa nih perselisihan antara biasa bos sama anak buah intinya. Iya. Gitu keluarlah dari manajemen temen itu. Dan mungkin beberapa minggu kemudian itu ada satu kantor ya yang nelpon. Oh, dari orderan sebelumnya berarti ya? Ya, karena dulu sebelumnya. Gitu. Karena dulu kan sering nganter-nganter, dia tahu nomor saya. Dari situ awal mula masuk ke dunia printer, teknisi printer lah. Gitu. Sampai sekarang lah gitu ya? Sampai sekarang. Ya mungkin bisa dibilang kalau servis printer itu untuk apa ya? Istilahnya modal awalnya tuh benar-benar memang gelap gitu ya, kalau istilahnya modal gitu kan, modal ya. Kecil sekali tapi profitnya tinggi banget itu, tebal banget gitu. Kalau bicara modal Pak, dulu saya pernah dagang baju, dagang aksesoris HP, dulu disponsori ya sama orang tua, pernah dulu lah. Yang namanya disponsori orang tua, apalagi uangnya uang apa ya, bukan keringat sendiri mungkin ya. Jadi istilahnya agak mungkin santai lah, atau mungkin nggak terlalu terpikirkan gitu. Tanggung jawabnya itu nggak ada Pak. Oh iya. Tapi sekarang kan udah yang pribadi nih. Nah, betul. Alhamdulillah. Sebelumnya mungkin terpikirkan nggak ke usaha ini pas masa kecilnya gitu? Apakah memang udah jadi cita-cita dari masa kecil atau seperti apa gitu? Kalau cita-cita mungkin nggak jadi teknisi ya, lebih ke yang lain. Cuman karena apa berjalannya waktu. Masa kecil apa gitu. Nih pengen tahu nih, cita-cita masa kecilnya apa ini? Kalau dulu sih pengennya duduk manis dapat uang gitu kan. Cita-citanya berarti kayak ini ya, kayak apa namanya, juragan kos-kosan gitu ya. Betul sekali. Luar biasa memang bos kita ini nih. Ya mungkin dari kan tadi dari bawah beranjak sedikit demi sedikit, terus ada kendala, sempat ada trouble sama bosnya. Nah, apa yang membuat bos ini atau penjual Pak Jimmy ini yang mempengaruhi itu di belakangnya siapa gitu, yang menginspirasi atau istilahnya memaksa untuk bangkit kembalinya gitu?
Kalau sebenarnya sih kalau untuk inspirasi ya tentu nomor satu itu keluarga ya Pak ya. Oh, keluarga ya, Ya. benar. Nah, keluarga Di memang paling samping penting ya. mungkin ya desakan ekonomi itu Oh, memang gitu. datangnya setelah berkeluarga kan. Luar biasa. Kalau- Desakan ke ekonomi. Betul. Kalau masih bujangan itu gak ada ya istilah desakan ekonomi Pak. Iya. Ada duit goceng kita nongkrong jalan. Bisa istilahnya. jadi lah Bisa, gitu ya. Pak. Kayak kita kan sekarang ini cuma ngopi aja. Nah, betul. Paling berapa gitu kan? Betul. Beda lagi kan kalau kita udah berkeluarga, terus kita udah punya tanggung jawab lah intinya. Mm-mm. Pola pikir kita itu pasti kencang lah. Betul. Jadi istilahnya terus berpikir gitu kan. Tuh. Dari hari ke hari gitu, Ya. dari jam ke jam, dari menit ke menit, pasti kalau kita udah berkeluarga ya terus memikirkan gimana keluarga kita terpenuhi Nah, betul. dalam segi kebutuhan dan keinginan. Mungkin terutama kebutuhan ya. Ya, nomor satu itu. Iya. Oke, mungkin sebelumnya itu apakah memang ada tantangan yang besar nggak dalam perjalanan untuk mencapai dari sebelumnya sampai sekarang gitu? Tantangan apa gitu yang paling besar ini? Kalau tantangan besar sih, mungkin kalau untuk kayak kita buka usaha itu kan namanya merintis kita dari nol ya. Kita belum punya namanya relasi. Iya. Oh iya. Dulu itu awal 2016 sampai 2020 kita pure terus tuh. Oh, Kejar kayak market. kejar marketnya kemana gitu kan? Pasarnya kemana, kita tuh nyari mana. Kalau dulu itu ngejarnya itu kantor. Dinas. Jadi supaya ini ya menarik dana-dana pemerintah gitu ya. Begitu. Yang mungkin takutnya ini ya gitu kan, mengamankan dana gitu. Mengamankan bisa jadi mengamankan gitu. Membantu mungkin ya, Iya, Lebih membantu tepatnya, mengamankan gitu kan. saling membutuhkan Nah. apa namanya Simbiosis. Ya. simbiosis gitu kan, saling menguntungkan kan gitu. Iya, pasti itu mah. Ya mungkin dari titik itu kapan nih pertama kali titik pemula dari sebelumnya seperti yang tadi udah diceritakan kewirausaha, apakah titik apa yang pertama kali paling menarik untuk Bos Jimmy itu pengen kewirausaha gitu? Kalau dulu tuh mindsetnya gini Pak, waktu kerja di bangunan itu kan sehari itu kita tuh digaji itu 55.000 ya. Itu dari jam 7 sampai jam, kalau di sini mungkin sampai asar. Tapi kalau di kota itu kan sampai maghrib. Wah, luar biasa, berarti benar-benar menguras waktu gitu. Nah itu di situ kita tuh mikir gimana sih kita caranya dapat uang 55.000, nggak apa-apa mau itu pagi, siang atau sore, Oh gitu. tapi kita nggak ada ikatan. Oh, jadi terikat. kayak kita tuh bisa mengatur waktu sendiri gitu. Nah itu Siap. Mungkin sebelumnya kan pernah ke servis HP gitu kan, terus sekarang kan ke fintech gitu kan. Pengen tahu nih berapa sih modal awal terjun ke dunia fintech, Bisnis ya? Printcom gitu. bisnis berarti Iya. usaha lah intinya. Usaha berkah Printcom ini berapa sih modal awalnya gitu supaya pemirsa bangsat tahu gitu. Modal awal printer Iya. dulu tuh saya sama teman ya, pertama banget modal awal itu kalau nggak salah cuma 300.000 Pak. Wih, luar biasa, berarti benar-benar memang modalnya itu nggak terlalu besar. Enggak, soalnya di usaha itu modal itu cuma 10% Pak. Wih, berarti 90%-nya itu nekat. wah, Nah, benar. itu. Berarti kita itu jadi pewirausaha itu harus mempunyai modal nekat gitu Nekat. Nomor satu itu modal nekat. nekat dan sama mungkin mental yang Nah. kuat gitu kan. Oh, luar biasa, berarti memang itu modal yang paling terbesarnya gitu. Luar biasa nih Bos Jimmy kita ini. Waduh. Sebelumnya berarti kan pas ada kan modal awal, nah berarti kan awalnya itu sempatkah ada kendala apa gitu di usaha itu, di usaha Printcom ini?
kendala awal mungkin Kendala ya, awalnya gitu ya. pertama usaha itu yang namanya usaha semuanya itu pasti yang dihindari itu kegagalan, kerugian istilahnya. Nah, awalnya apa gitu yang buat kayak gitu, apa kendala besarnya gitu? Kalau kendala besar mungkin dulu itu karena kita itu tidak ada rekan ya. Oh, berarti kayak relasi gitu kan? Ya, rekan Relasi lah ya. rekan satu profesi, di mana kita ada kendala itu kita bingung tuh. Oh iya. Kita harus kemana, sedangkan Sharingnya kemana gitu? nah itu paling ya awal-awal mungkin semuanya juga sekarang kan banyak ya tutorial-tutorial di medsos gitu kan, tapi ya nggak semua juga di sana gitu. Bisa ada semua gitu kan? Nah, tetap pengalaman itu nomor satu pak. Iya. Kalau YouTube itu basic doang sih. Jadi apa ya, cara-cara saja gitu intinya. Kendala awalnya itu pernah tuh pertama mungkin 2 bulanan lah. Waktu kerja ada kesalahan, Ya. harus ganti unit konsumen. Wah, Pure tuh pas awal-awal pas gitu. awal-awal Berarti kan lagi istilahnya sulit. lumayan ya, modal masih kecil, Nah. gitu kan, income masih kecil, harus mengalami kerugian yang mungkin tidak sebesar modal gitu kan, modal awal. Tapi dari situ pak, dari tanggung jawab itu kita ngeluarin uang umpama 1 juta lebih lah untuk mengganti itu kan, mengganti kerusakan konsumen. Nah di balik penggantian itu konsumen itu jadi percaya gitu pak. Oh iya, betul. Itu ya, kepercayaan dari trust ya, kepercayaan tuh. Kalau udah timbul di kepercayaan kan kita tinggal enak aja sih mungkin. Betul. Mungkin ya sekarang kan kayak berkah Princom, otomatis kan usaha itu kan Princom itu nggak cuma satu gitu kan. Betul. Istilahnya kan banyak nih pesaing yang lain gitu. Bagaimana cara menghadapi pesaing-pesaing itu, mungkin dari apa gitu, dari segi apa keunggulan di berkah Princom itu? Kalau ngejar persaingan ya pak, kalau kita mindsetnya bersaing itu sulit pak. Oh gitu, berarti harusnya kita itu kalau ke sesama toko teman itu bukan persaingan tapi relasi pak. Oh gitu, jadi istilahnya simbiosis juga ya, sama, kembali ke simbiosis ya. Kalau kita berpikirnya saingan itu gak ada ujungnya pak, nanti kita terus ngejar target lah, ngejar harga lah, itu gak bisa pak kalau seperti itu. Tapi kalau kita anggap itu rekanan, itu lebih enak pak. Oh gitu, tapi kan istilahnya kan ketika dari temen yang satu ini nggak ada, mungkin ada di Bos Jimmy gitu kan, dari Bos Jimmy nggak ada, mungkin ada di teman yang lain gitu kan. Jadi istilahnya kan simbiosis lah gitu kan, berarti kan istilahnya musuh kita itu atau pesaing itu menjadi teman, relasi gitu kan ya. Berarti awalnya dari situ ya, jangan cari musuh pak. Oh gitu, kalau cari musuh gampang pak, kalau cari teman susah gitu kan. Oh iya, betul. Sungguh sangat inspiratif ini nih bos kita ini. Nah mungkin kan dari situ pasti otomatis kan ada yang namanya kayak semacam apa ya, strategi. Nah strategi apa nih kiranya gitu yang membuat istilahnya Bos Jimmy ini bisa berkembang di dunia Princom ini? Kalau strateginya gitu, buat saya gitu ya pribadi ya, apa ya, mungkin lebih ke kecepatan di pekerjaan. Oh gitu, iya benar. Istilahnya servis lebih cepat, betul, fast respon lah gitu kan. Betul sekali. Dan tentunya dari pre-order pak. Oh iya, masyarakat order. Nah masyarakat sekarang tuh ya inginnya kan apa pengen makan ke Grab. Oh iya, betul. Jadi istilahnya memang kecepatan itu kita sangat berpengaruh ya di dunia bisnis itu kan. Betul sekali. Luar biasa. Berarti kan di situ ada yang namanya sebuah media atau misalkan sebuah cara yang mungkin
istilahnya memfasilitasi. Betul. Ya, menurut Bos Jimmy ini memang ada gak berpengaruh dari media sosial gitu kan? Sangat berpengaruh nggak dalam hal bisnis yang saat ini dijalani gitu? Itu pengaruhnya sangat gede Pak. Di media sosial apalagi kan sekarang orang itu ya itu balik lagi apa-apa kan nyarinya di HP. Iya. Tentunya kita itu mungkin harus fokusnya ya di Facebook bisa, tapi lebih kuat itu bukan di Facebook sebenarnya. Oh gitu di media. Oh itu map paling tinggi kayak misalkan di Google gitu kita mencari pencarian. Oh, iya. Soalnya orang-orang nyari itu lokasi terdekat Pak. Iya betul. Nggak harus nggak mencari yang jauh gitu kan. Berarti yang dekat-dekat aja tapi sesuai gitu kan yang apa yang diinginkan gitu kan. Nah pada saat ini nih zaman sekarang ini banyak kan kaum Gen Z yang mungkin istilahnya masih ragu nih untuk terjun ke sebuah usaha gitu kan. Nah menurut Bos Jimmy ini ada saran nggak buat pemirsa Gen Z ini yang masih ragu nih, katanya wirausaha itu susah atau misalkan takut rugi gitu. Nah itu apa sih gitu yang membuat supaya saran buat pemirsa ini nih yang Gen Z ini yang masih ragu di dunia usaha ini? Intinya jangan direncanakan Pak, tapi dikerjakan. Jangan direncanakan tapi harus dikerjakan. Nah, pertama kita berencana terus berencana sambil mengetang gitu kerugian ini enggak. Oh gitu, berarti tapi jangan jalankan saja. Menghitung gitu kan, jangan cuma menghitung, kita jalani mau turun atau mau berhasil ya mungkin optimis. Nanti harus optimis. Harus. Luar biasa benar-benar ini. Saat istirahat sekali tamu malam ini nih, wah bintang kita ini nih. Berarti di situ mungkin ada perbandingan nih antara keberanian sama modal. Apakah memang ada pengaruh nggak? Misalkan dengan modal besar tapi keberaniannya kecil, atau sebaliknya keberanian besar tapi modal kecil. Sebenarnya kalau perbandingan itu modal besar itu belum tentu sukses. Lebih penting mana itu? Yang penting itu ilmunya dulu ya Pak. Mau gitu, berarti ilmunya ya kayak keberanian lah, berarti keberanian kita melangkah. Itu yang lebih penting gitu. Karena kan kalau modal besar juga percuma kalau kita gak punya pasar Pak. Oh iya betul. Lebih baik kita punya modal sedikit tapi kita nyari relasi dulu gitu kan. Modal itu ngikuti Pak. Oh iya, omset terus besar mungkinnya dari kecil besar sampai sekarang Printcom, berkah Printcom, luar biasa. Dikenal di mana Pak? Di desa. Oh di desa. Di desa sama kantor dinas gitu. Hanya antar kampung. Mungkin dari situ kita kan ada pengalaman gitu ya kan. Apa sih, ada kesalahan apa sih yang sering dialami dari seorang pewirausaha atau pebisnis awal? Ada nggak gitu kayak kesalahan yang paling sering gitu? Pengalaman saya itu ini buat koreksi buat teman-teman lah gitu ya. Ya buat pemirsa semua ya. Yang penting itu ya manajemen Pak. Oh iya. Betul. Manajemen itu kesalahan saya gitu kan. Manajemen dalam hal semuanya mungkin ya. Harus memanage dari awal keuangan mungkin gitu. Nomor satu itu keuangan. Oh iya. Karena kebanyakan pengusaha itu Pak, kalau nggak dikontrol keuangan itu, begitu dia dapat uang lebih nih, itu kayak jackpot Pak. Oh gitu. Jadi seolah-olah terbuai gitu. Belilah ini, belilah ini, langsung jalan-jalan gitu. Padahal itu harus saving gitu ya, buat rencana ke depan gitu kan. Harusnya dikontrol tiap bulan itu pengeluaran berapa, pendapatan berapa. Itu kesalahan saya itu. Awalnya gitu kan, atau sampai sekarang saya masih sulit gitu kan. Masih sulit nih untuk memanajemen itu kan. Iya betul. Oh gitu ya, berarti apa nih? Apakah harus ada seseorang di belakang
yang harus mengatur manajemen itu, atau memang harus kita sendiri nih yang mengatur manajemen itu? Sebenarnya kalau kita bisa kerja tapi gak bisa keuangan, itu harus ada yang upping Pak di belakang. Oh gitu, jadi ada Harusnya. sosok gitu kan, ada Betul. sosok yang berpengaruh gitu kan. Betul, bisa Luar sekali. biasa. Nah mungkin hampir ke ujungnya nih, coba berikan nih 3 kunci sukses buat pewirausaha. 3 kunci sukses. Iya, apa saja mungkin dari Bos Jimin, yang mungkin ya istilahnya kan udah menginspirasi gitu kan selama ini gitu di kalangan teman-teman. Saya bingung kalau untuk 3 kunci sukses itu. Tapi yang penting itu Jalani konsisten, sama namanya itu relasi Pak, perbanyak relasi. Berarti itu ya, dari jalani konsisten dan relasi. perbanyakin Perbanyak relasi. Luar biasa. Itu teman-teman ya, 3 kunci itu harus teman-teman miliki gitu kan. Teman-teman bangsat itu harus tahu gitu, 3 kunci itu harus memang kita pegang gitu kan untuk berwirausaha. Ya mungkin di sini ada sesuatu yang mungkin sedikit lah kita bermain game. Di sini ada pertanyaan tepat. Mungkin kita ini dulu ya, dicoba dulu permainan sedikit ini, tidak melenceng. Tetap Oke. kita istilahnya gamenya ini kita saya tanya dan Anda jawab dengan cepat gitu, supaya tahu gitu kan mana yang benarnya. Oke, untuk pertanyaan pertama, bisnis atau pekerjaan kantoran? Bisnis. Oke. Untung besar atau pelanggan setia? Tangan setia lah. Oke, terus satu kata yang menggambarkan dunia usaha. Pusing. Wah, biasa pusing. Terus pesan untuk calon pengusaha muda, apa nih pesan supaya tadi kembali lagi istilahnya buat yang pemula-pemula ini supaya tidak takut ke wirausaha gitu. Pesannya apa? Pesannya jangan pedulikan omongan orang, karena di saat kita memulai itu pasti susah. Pasti susah itu dari pertemanan jauh, keluarga jauh. Tapi begitu kita dapat hasil, ya tahu sendiri lah. Berarti ya istilahnya kan kalau awalnya susah berarti kan keluarga itu menjauh biasanya kan ya. Kebiasaannya gitu. Kalau udah berhasil, wah tiba-tiba semua mendekat. Yang tadinya musuhan mungkin jadi teman gitu kan. Kalau betul sudah sekali. sukses itu ya, luar biasa ya. Ya mungkin kayaknya udah lumayan larut malam ini. Udah semakin capek ini kayaknya, kelihatan gitu dari mimik mukanya udah ada suatu yang ngantuk, pusing, mungkin kabur gitu ya. Oke, kita cukupkan saja untuk pengalaman atau perjalanan hidup dari seorang Bos Jimmy Berkah Princom. Oke. Tapi sebelum itu kita ini dulu ya, kita coba tanya dulu omsetnya sampai sekarang berapa nih yang Aduh, supaya tahu nih. kalau omset cukup lah. Cukup seberapa nih? Segimana ini? Ya intinya cukup buat sehari-hari, Ya, cukup buat keperluan. beliin itu gitu kan, kayak gitu. Keinginan, Adalah. kebutuhan gitu kan. Kalau disebut ke situ mungkin ya di usaha ini dapat lah apa yang diharapkan, yang dipengen gitu bisa lah. Siap. Terima kasih untuk Bos Jimmy untuk malam ini. Untuk teman-teman pemirsa bangsat semua, kita udah ada cerita perjalanan hidup dari seorang Bos Jimmy dari semenjak awal, dari dari seorang Pegawai toko, terus pegawai bangunan, kuli bangunan, terus servis HP, wah sekarang sampai
saat ini berhasil teman-temannya. Mungkin episode kali ini kita sudahi dulu di acara nongkrong ngobrol dan ngopi. Itu oke. Saya Irsan Pacok. Irsan Polan di Pacok Indomie Polan. Oke, saya Irsan, host malam ini. Ya, mudah-mudahan kita kedepannya ada cerita-cerita yang lain yang lebih menginspirasi, atau mungkin ya kedepannya bisa bercerita tentang cinta atau apa? Bisa. Oke. Selamat malam, nongkrong, ngobrol dan ngopi.